Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Wandika dari Fakultas Hukum Nonreg semester 2. Di sini saya akan merangkum kembali materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan tak lupa asistennya Bapak M. Rendi Arid Hayandi SHMH. Langsung saja di sini saya akan membacakan hukum pidana atau hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality nullum delictum nulla poena sine praepa lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua. Unsur objektif yaitu perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain menyatukan sifat, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Terus unsur subjektif, kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Menurut tempat atau lokus delicti dibagi menjadi tiga, yaitu satu, daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum Indonesia. Tiga, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universitas, atau ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Selanjutnya, subjek tindak pidana. Hanya manusia dan korporasi. Terus selanjutnya menurut doktrin, yaitu delik formil dan delik material, delik komisiaris, delik komisionis per omissionem komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Selanjutnya, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSRI, selanjutnya melalui UU No. 1 tahun 1946 WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP: 1. Alasan politis, 2. Alasan sosiologis, 3. Alasan praktis, 4. Alasan adiktif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP: 1. Kriminalisasi, 2. Dekriminalisasi, 3. rekriminalisasi, 4. Depenalisasi, 5. Mitigating. Metode pembaruan KUHP: 1. Evolusi atau evolusionis, 2. Kompromis, 3. Global. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, 1. Kejahatan.
Buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. 2. Pelanggaran. Buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, pelanggaran sama dengan delik UU. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.